Sally memaksa dirinya tersenyum di depan cermin. Ia berlatih senyum itu berulang kali. Senyum seorang calon pengantin yang bahagia, yang tidak tahu bahwa calon suaminya sedang membangun masa depan dengan wanita lain, yang ia panggil Bunga, dan yang sedang mengandung Putri. Sudah 2 minggu sejak percakapan telepon rahasia itu. Sejak Ananda datang dan memberikan alibi yang terdengar masuk akal, bahwa Bunga dan Putri hanyalah kode rahasia proyek Dito. Sally telah memilih untuk percaya, bukan karena ia bodoh, tapi karena ia takut kehilangan. Ia telah menginvestasikan 3 tahun hidupnya, seluruh harapan dan impiannya, pada pernikahan ini. Menghancurkan semuanya sekarang berarti mengakui bahwa ia telah ditipu habis-habisan oleh 2 orang terdekatnya. Itu terlalu menyakitkan. Ia memilih untuk bertahan, berharap Ananda benar, dan semua kecurigaannya hanyalah bualan dari pikiran yang kesepian. Dito sendiri kembali ke mode biasa, sibuk, lembur, dan sesekali pulang dengan wajah lelah yang sama. Tapi Dito sudah lebih berhati-hati. Ponselnya selalu ia bawa, dan ia selalu menghabiskan waktu 15 menit di kamar mandi setiap kali pulang, mungkin untuk menghapus jejak. Siang ini adalah pertemuan final dengan Risa, pihak wedding organizer, WO. Pertemuan itu sangat penting, karena mereka akan menentukan tanggal pasti ijab kabul dan menandatangani persetujuan akhir untuk percetakan undangan. Sally duduk di kafe yang sudah mereka sepakati, ditemani Ananda. Dito terlambat. Tentu saja. Dito sebentar lagi sampai. Dia bilang terjebak meeting penting, kata Sally, menyajikan alasan yang sudah menjadi kebiasaan. Pasti Dito sibuk sekali ya, Sally. Aku kasihan melihatnya. Seharusnya masa-masa ini dia santai-santai saja, kata Ananda, menyesap tehnya. Sally mengangguk. Iya, tapi dia bilang semua ini demi kita. Risa. WO mereka. Tiba dengan senyum lebar. Risa adalah wanita profesional yang sangat efisien. Namun, Sally merasa aneh. Hampir semua keputusan penting dalam pernikahan ini bukan datang dari Sally, melainkan dari Ananda. Oke, Nona Sally, Tuan Dito, dan Nona Ananda, sapa Risa dengan ramah. Mohon maaf, ini pertemuan terakhir sebelum semua vendor mulai bergerak cepat. Kita harus finalisasi 2 hal penting, tanggal dan desain undangan. Dito sebentar lagi datang. Risa, kita bahas desainnya dulu saja, kata Sally. Tentu, Risa membuka laptopnya. Nah, untuk konsep, Nona Ananda sudah banyak membantu. Konsep rustik mewah di ballroom hotel ini sudah disetujui Dito. Dan ini untuk desain undangannya. Risa memutar laptopnya ke arah Sally. Undangan itu memang cantik, dengan ukiran emas dan nama mereka berdua terpampang jelas. Aku suka, kata Sally tulus. Ananda, kamu memang punya selera bagus. Tentu saja, Sally. Aku kan ingin pernikahan sahabatku sempurna, jawab Ananda, tersenyum bangga. Sally memperhatikan detail desainnya. Ada inisial, S dan D, di pojok bawah. Inisial mereka. Sally merasa sedikit tenang. Setidaknya, Dito masih mengingat inisial mereka. Tiba-tiba, Sally melihat sesuatu yang aneh. Risa, ini inisial di halaman belakang, kenapa ada huruf B? Tanya Sally, menunjuk ke sebuah halaman kecil di bagian belakang undangan yang biasanya berisi peta. Di sana, di ukiran kecil dekoratif, ada rangkaian inisial yang sangat samar, SDAB. Risa dan Ananda serentak mencondongkan kepala melihatnya. Oh, itu, tidak ada apa-apa. Nona Sally. Risa tertawa canggung. Itu hanya desain ukiran, hanya hiasan agar terlihat penuh. Ukiran dari perancang kami memang selalu rumit. Sally tidak puas. Tapi kenapa ada huruf B? Itu terlihat seperti inisial S, D, A, dan B. SD kan kami. A kan Ananda. Lalu B itu siapa? Risa. Risa terlihat bingung. Melirik ke arah Ananda, seolah meminta bantuan. Ananda segera mengambil alih. Ia menyentuh lengan Sally dengan lembut. Sally, kamu terlalu banyak pikiran. Itu kan desain, sayang. Mungkin B itu artinya, bukan siapa-siapa. Atau B itu singkatan dari, bahagia. Lagi pula, aku yang minta ukiran itu dibuat sedikit unik agar undangannya tidak kaku.
Jangan khawatir. Sally menatap mata Ananda. Ada kilatan yang sulit diartikan di mata sahabatnya itu. Itu bukan kilatan kebohongan, melainkan kilatan kemenangan. Tapi Sally menepis pikiran itu. Baiklah. Mungkin aku terlalu lelah, kata Sally. Menarik kembali tangannya. Ia kembali mencoba percaya pada Ananda. Tepat saat ketegangan itu mereda, Dito masuk ke kafe dengan langkah tergesa-gesa. Maaf, aku sangat terlambat, kata Dito, mencium kening Sally sekilas, lalu duduk. Tenang, Dit, kami baru membahas desain undangan, kata Ananda, memberikan senyum lebar yang ramah kepada Dito. Dito mengangguk, lalu berbisik pelan ke telinga Ananda, sudah aman. Sally tidak yakin dengan apa yang ia dengar, karena Dito berbisik sangat pelan. Tapi ia yakin mendengar Dito bertanya tentang keamanan. Ananda hanya mengedipkan mata, lalu berkata keras kepada Risa. Risa, sekarang kita bahas tanggal. Biar Dito yang menentukan, karena ini berhubungan dengan cutinya. Pembicaraan berlanjut ke tanggal ijab kabul. Risa membuka kalendernya. Tuan Dito, untuk ballroom hotel dan semua vendor premium, kami hanya punya satu slot tersisa, yaitu tanggal 12 bulan depan. Itu hari Sabtu, waktu yang sempurna untuk resepsi. Dito mengangguk, tanggal 12 bulan depan. Ya, itu bagus. Aku sudah mengajukan cuti untuk minggu itu. Aku bisa memastikan semua beres. Oke, tanggal 12 bulan depan. Jadi, ijab kabulnya akan dilakukan pagi hari, pukul 8 pagi. Tepat setelah subuh, di masjid dekat hotel. Apakah Tuan dan Nona setuju? Tanya Risa, mencatat dengan pena emasnya. Setuju, jawab Dito tegas. Aku juga setuju, kata Sally, merasakan jantungnya berdebar. Tanggal itu, tanggal yang sudah ia nantikan. Tanggal dimulainya kebahagiaan abadi, atau dimulainya kehancuran abadi. Risa kemudian membalik sebuah halaman kertas tebal dan menaruhnya di depan mereka. Itu adalah surat persetujuan dan rincian biaya. Ini adalah dokumen final. Jika sudah ditandatangani, kita tidak bisa lagi mundur. Semua dana DP hangus dan semua undangan akan langsung kami cetak malam ini juga. Mohon Tuan Dito dan Nona Sally tanda tangan di sini. Dito mengambil pena dan tanpa ragu membubuhkan tanda tangannya. Tanda tangannya besar, berani, dan terlihat yakin. Sally melihat tanda tangan itu. Dia sungguh-sungguh. Sekarang gilirannya. Tangan Sally gemetar saat memegang pena. Ia melihat Dito, yang sedang sibuk mengobrol santai dengan Ananda, membahas rencana liburan ke puncak yang akan mereka lakukan setelah menikah. Dito tidak melihat ke arah Sally sama sekali. Dia tidak melihat keraguan di mata Sally, tidak melihat ketakutan yang mencekiknya. Ananda lah yang melihatnya. Ananda mencondongkan tubuh ke arah Sally. Kenapa? Sally, sudah mau jadi nyonya perkasa. Kok masih ragu? Ananda tersenyum lebar. Senyumnya seperti belati yang tertutup madu. Aku hanya gugup. Nan, bohong Sally. Sudah. Tanda tangan saja. Semuanya sudah sempurna. Jangan khawatirkan apapun. Aku janji. Aku akan ada di sampingmu di hari bahagiamu nanti. Ananda menekan punggung tangan Sally yang memegang pena. Dorongan kecil itu cukup. Sally menutup matanya, mengambil napas, dan membubuhkan tanda tangannya di bawah tanda tangan Dito. Selesai. Tidak ada jalan mundur. Begitu tanda tangan itu selesai, Dito langsung menoleh, seolah ia baru menyadari Sally ada di sana. Bagus, sayang. Sekarang sudah resmi. Dito meraih tangan Sally dan menciumnya. Cepat, hampir formal. Risa segera mengambil kertas itu. Baiklah, Tuan Dito, Nona Sally. Saya akan segera kirim berkas ini ke percetakan. Semua undangan akan mulai dicetak malam ini. Sampai bertemu lagi di hari besar kalian. Risa beranjak pergi, membawa serta dokumen dan salinan desain undangan yang sudah dicetak Sally. Setelah Risa pergi, Sally, Dito, dan Ananda duduk sebentar. Suasananya sedikit canggung. Aku harus kembali ke kantor. Ada urusan yang harus aku selesaikan sebelum cuti, kata Dito, berdiri dengan terburu-buru. Urusan apa? Dit, kenapa harus buru-buru? Tanya Sally. Sedikit memohon Dito untuk tinggal lebih lama. Urusan penting, jangan khawatir.
Sayang, aku janji besok malam kita kencan. Kita nonton film yang kamu suka. Tanpa Ananda. Janji, baiklah, kata Sally, mencoba tersenyum. Saat Dito berjalan menjauh, ia tidak langsung pergi. Ia berhenti sebentar di pintu kafe. Ia mengeluarkan ponselnya. Dito melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang melihatnya. Sally memperhatikan Dito dari jauh. Ia melihat Dito membuka ponselnya, lalu mengobrol dengan seseorang. Sally yakin itu bukan telepon kantor. Ekspresi Dito terlalu santai, terlalu pribadi. Saat Dito selesai menelepon, ia mengirim pesan. Lalu, Dito melirik ke arah Ananda yang masih duduk di meja bersama Sally. Dito mengedipkan mata kepada Ananda. Bukan kedipan kasual, tapi kedipan rahasia, penuh arti, yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Ananda membalasnya dengan senyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Senyum yang penuh arti kemenangan. Sally melihat semua itu. Ia melihat interaksi singkat, senyap, yang jauh lebih intim daripada ciuman Dito di keningnya tadi. Jantung Sally kembali berdenyut sakit. Itu dia, itu sinyal mereka. Nan, kenapa Dito mengedipkan mata padamu? Tanya Sally. Suaranya pelan dan dingin. Ananda terkejut, seperti tertangkap basah. Ia segera menoleh ke belakang, ke arah pintu kafe. Dito sudah menghilang. Ananda tertawa. Tawa yang dibuat-buat. Ya ampun. Sally, kamu ini kenapa? Sih. Dito mengedipkan mata. Mana? Mungkin dia mengedipkan mata ke pelayan. Atau ke orang lain. Dia bahkan tidak melihat ke arahku. Dia melihat ke arahmu. Nan. Tepat saat dia selesai menelepon, dia mengedipkan mata. Dan kamu tersenyum seperti tahu sesuatu. Desak Sally, menatap tajam mata sahabatnya. Ananda menarik tangan Sally di atas meja. Wajahnya berubah sedih, pura-pura terluka. Sally, aku merasa sedih. Setelah semua yang aku lakukan untuk kamu, kamu masih mencurigaiku. Aku sudah membatalkan semua janji-janji kencanku demi membantu pernikahanmu. Aku bahkan begadang di kantor Dito saat dia sakit. Sekarang kamu mencurigaiku mengedipkan mata. Sungguh, aku tidak melihat Dito mengedipkan mata. Ananda mengambil napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Dengarkan aku, kamu sedang stres sebelum menikah. Kamu terlalu lelah, kamu jadi paranoid. Ini wajar, tapi jangan biarkan stresmu merusak persahabatan kita. Sally merasa bersalah lagi, air matanya kembali menggenang. Ananda memang selalu pandai membalikkan keadaan. Selalu membuat Sally merasa bersalah atas kecurigaannya sendiri. Maaf, Nan, aku benar-benar tidak tahu kenapa aku begini. Aku sangat mencintai Dito. Dan aku takut. Jangan takut, kata Ananda, memeluk Sally erat-erat. Pelukan itu terasa dingin, seperti pelukan ular. Aku akan pastikan pernikahan ini berjalan lancar. Aku janji. Saat memeluk Sally, mata Ananda melirik ke sudut ruangan. Di matanya, tidak ada sedikit pun kesedihan. Yang ada hanyalah kepuasan dan perhitungan yang dingin. Ananda tahu persis kemana Dito pergi. Dito pergi menemui Bunga, yang ia sebut Putri, dalam percakapan telepon. Ananda tahu Dito akan menghabiskan sisa sore itu bersama Bunga. Dan Ananda tahu, Bunga adalah dirinya. Hanya saja, Sally belum menyadari fakta yang sangat dekat itu. Sore harinya, Sally pulang ke rumah sendirian. Ia merasa lelah, bukan karena persiapan, tapi karena perang batin yang tak kunjung usai. Ia pergi ke meja di mana ia meletakkan semua surat-surat penting. Di sana, ia melihat salinan desain undangan yang ditinggalkan Risa. Sally mengambilnya, membuka halaman belakang, dan menatap inisial samar, SDAB. SD. Selviana dan Dito. A. Ananda. B. Bunga. Sally mengingat percakapan Dito di telepon. Aku tahu, Bunga. Sally melihat kembali ke huruf A. A untuk Ananda. SDAB. Sally menggenggam kertas itu erat-erat. Ia kembali merasa bingung. Kenapa Ananda yang begitu peduli, yang selalu membela Dito, bisa memiliki inisial di sana, di samping inisial yang ia panggil, Bunga. Ah. Sudahlah, Sally menghela napas. Ananda benar, aku hanya terlalu stres. Ia membuang pikiran itu, melemparkan desain undangan itu ke tempat sampah.
dan memilih untuk mandi air hangat. Ia harus menenangkan diri. Tanggal ijab kabul sudah ditetapkan. Undangan sudah dicetak. Tidak ada gunanya merusak semua ini sekarang. Sally memilih untuk percaya pada ilusi kebahagiaan yang diciptakan oleh Dito dan Ananda. Ia menutup matanya, meyakinkan dirinya bahwa ia akan menjadi nyonya perkasa yang bahagia. Ia memilih untuk menunda kehancuran yang sudah di depan mata. Di saat yang sama, jauh di sebuah percetakan, mesin-mesin mulai bekerja. Undangan-undangan dengan ukiran emas inisial S dan D, dan ukiran tersembunyi SDAB di halaman belakang, dicetak ribuan lembar. Setiap lembar undangan yang dicetak adalah hitungan mundur menuju hari di mana kebenaran akan meledak, menghancurkan seluruh hidup Sally. Tanggal 12 bulan depan, pukul 8 pagi, hari yang ditentukan, hari yang tidak bisa lagi ditarik kembali. BERSANBUNGYAGUYS